Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang kembali dapat bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Kita akan mengakhiri pembahasan tentang doa praktis yang telah kita pelajari hampir sepanjang minggu ini, dan kita akan mencoba menjawab pertanyaan seperti mengapa berdoa jika Allah mungkin sudah mengetahui segalanya. Kita sudah pernah bahas ini, tapi kita akan lebih merangkumkan pembahasan tentang pertanyaan ini. Dan juga pertanyaan lainnya juga kita akan bahas pada saat ini adalah, mengapa berdoa ketika semuanya baik-baik saja? Ketika seakan-akan semua permohonan kita sudah dijawab oleh Tuhan, apakah masih perlu untuk kita berdoa? Dan mungkin kita akan juga menjawab pertanyaan mengapa atau apakah peran iman? Kenapa harus ada iman pada saat kita berdoa? Dengan pertolongan surga tentunya kita akan coba untuk mempelajari jawaban terhadap 3 pertanyaan ini. Baik, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu telah menjadi bagian kami. Engkau telah menuntun kami sehingga kami tetap dapat melihat kemuliaan dan kebesaran-Mu. Kami dapat memiliki nafas hidup. Kami dapat melihat bagaimana Tuhan dengan kebaikan-Mu telah memberikan kehidupan yang penuh di dalam Engkau dengan damai dan sukacita surga, walaupun kami menghadapi tantangan kehidupan. Kami pada saat ini akan kembali mempelajari firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau menuntun kami untuk dapat memahami dan menghidupkan firman ini. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat nebus kami. Amin. Jadi sepanjang minggu ini kita telah mempelajari tentang doa praktis, ya, tentang melihat doa praktis, dan kita mungkin kesimpulannya kita akan mencoba menjawab kembali 3 pertanyaan di pelajaran sahabat. Mungkin ada 5 pertanyaan, tapi kita akan melihat 3 pertanyaan, ya. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan-pertanyaan mengenai doa yang akan kita coba untuk jawab pada saat ini adalah, mengapa berdoa jika Allah sudah tahu segalanya? Jika Allah sudah tahu, ya. Jadi ada saatnya ada ekstrim yang terjadi. Ada orang yang tidak mau berdoa karena dia pikir, buat apa saya berdoa? Allah sudah tahu segalanya, ya. Atau ada yang ekstrim lainnya adalah orang yang seakan-akan Allah tidak tahu dan mereka ingin memberitahukan kepada Allah apa permohonan yang mereka akan sampaikan kepada Allah. Dan inilah kita lihat, ya. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa doa itu adalah kita memberikan informasi supaya Allah bisa lihat, bisa mengetahui apa yang kita mohonkan. Tapi ini bukanlah ajaran Alkitab, ya. Tentu saja kita sudah lihat ayatnya kemarin, ya, bahwa dan seperti Matius 6 ayat 8 katakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya, dan juga ayat 31-32 berikutnya katakan apa? Dari Matius 6 ini, sebab itu janganlah kamu khawatir, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, Bapa tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kita dapat lihat bahwa doa kita yang kita layangkan kepada Tuhan itu bukan supaya Tuhan mengetahui sesuatu yang Dia tidak tahu. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, ya, omniscient, ya. Dia tahu dari awal hingga akhir, ya. Jadi kalau Dia sudah tahu, kalau demikian kenapa kita harus berdoa kalau Dia sudah tahu? Jadi jangan sampai ekstrim berikutnya adalah, kita tidak mau berdoa sama sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya doa itu adalah membawa diri kita kepada Allah, supaya hubungan dengan Allah itu terus terjamin dan terjalin. Ya, maksudnya, ya, hubungan dengan Allah itu terus ada. Kita memerlukan Allah seperti kita memerlukan bernafas. Kita sudah pelajari itu lalu. Doa itu bagaikan kita bernafas, ya. Kita perlukan sekali, ya. Itulah sebabnya Ellen White tentang kita memiliki hubungan yang terjalin dengan Allah terus itu adalah kita memiliki kehadirat Allah, masuk ke hadirat Allah. Itulah Ellen White tulis dalam Kebahagiaan Sejati halaman 87, dikatakan, doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita. Bukan Allah turun, ya. Melainkan membawa kita kepadanya. Kita yang naik kepada Tuhan, ya. Kita yang naik kepada Tuhan. Jadi apa artinya ini? Doa bukanlah membawa Allah turun pada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Artinya bahwa doa tidak mengubah Tuhan. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak mau menjadi mau, karena kita doakan tidak, ya, Dia pasti mau, ya. Tapi yang kita lihat dari pembahasan ini adalah bahwa doa itu mengubah kita, bukan mengubah Tuhan, ya. Kita yang dari cemas, kita kena cemas dengan keadaan kehidupan kita menjadi percaya. Kita dikuatkan pada saat kita berdoa. Dari mengandalkan diri kita sendiri, sekarang kita mengandalkan Tuhan,
bergantung kepada Allah. Dari berfokus kepada dunia, apa yang dapat saya buat supaya masalah kehidupan saya ini dapat selesai. Ganti saya cari jalan-jalan duniawi. Saya berfokus pada surga. Saya percaya Tuhan, ya, saya mengetahui kebesaran-Mu, kedahsyatanmu, kemuliaanmu. Tidak ada yang tidak mungkin yang tidak dapat Engkau lakukan, Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan kebesaran dan kemuliaanmu, Tuhan. Agar supaya namamu yang dipuji dan dimuliakan. Kalau doa kita seperti begitu, ya, maka kita membawa diri kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan apa ya? Dalam Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, ya, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka apa akibatnya? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Mungkin orang berpikir, loh, kenapa saudara ini atau saudari dalam keadaan begini kok bisa tenang saja? Ya, diberhentikan dari pekerjaan karena keyakinan akan tidak mau bekerja pada hari ibadah yang Tuhan sudah tetapkan untuk berhubungan dengan Tuhan. Kenapa kok tenang saja? Ada damai surga yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, memelihara dalam Kristus. Jadi kita berdoa, ya, bukan karena Allah sudah tahu makanya kita tidak perlu berdoa. Tidak, kita harus selalu berdoa supaya kita terus-menerus memiliki kekuatan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Baik, itulah jawaban pertanyaan pertama, ya. Dan pertanyaan kedua yang dapat kita lihat di sini, yang merupakan kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita adalah, mengapa berdoa ketika semuanya itu baik-baik saja? Kalau nggak ada masalah, kenapa harus berdoa? Bukankah Tuhan sudah berkati, ya? Nggak perlu lagi kita berdoa. Nah, seringkali kita tidak karena merasa tidak ada perlu apa-apa lagi dari Tuhan, maka sudah lengkap hidup saya, ya. Tapi apakah hidup kita benar-benar lengkap tanpa hadirat Tuhan? Mungkin tanpa berkat Tuhan, mungkin Anda berpikir, oh, tanpa berkat Tuhan. Tapi kita sudah lihat pembahasan tadi bahwa berdoa itu bukan tentang tentang apa yang dapat Tuhan berikan, tapi tentang Tuhan itu sendiri. Kita membawa diri kita kepada Tuhan. Jadi, kenapa kita berdoa? Harus berdoa kita semua baik-baik? Karena seringkali orang bertanya seperti ini karena mereka berpikir doa itu seperti obat, ya. Ya, banyak orang berdoa seolah-olah Tuhan itu bagaikan pil aspirin, ya, untuk menghilangkan rasa sakit, ya, pil aspirin raksasa. Mereka hanya datang, hanya mau berdoa hanya pada saat mereka merasa sakit, ya. Pada saat kita sakit, pada saat kita mengalami masalah, musibah, kekhawatiran, ya, kehidupan yang berubah dan lain sebagainya, maka kita baru mau berdoa pada saat itu. Tapi doa itu bukan krisis. Bukannya crisis, but communion. Bukannya krisis, tapi satu hubungan, ya. Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita lihat bahwa doa itu bukanlah sekedar meminta berkat Tuhan. Kita sudah sering lihat hal ini. Bukan hanya sekedar meminta berkat Tuhan. Mungkin berkat itu sudah berlimpah pada kita sampai kita seakan-akan merasa tidak perlu berkat tersebut. Tetapi doa itu bukan hanya tentang berkat Tuhan saja. Melainkan apa? Itu merindukan Tuhan sendiri. Doa itu membawa kita pada satu pemahaman bahwa saya tidak bisa terpisah dengan sumber berkat dari Sang Pemberi berkat. Seperti rusa yang merindukan air, saya merindukan Tuhan. Saya merindukan Tuhan. Itulah sebabnya Efesus 6 ayat 18 katakan apa? Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu. Bukan waktu kita sudah rasa puas seakan-akan dengan berkat surga. Jangan setiap waktu, dalam keadaan baik, tidak baik, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan apapun, ya. Dalam keadaan apapun berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Permohonan apa kalau semua berkat sudah ada? Permohonan supaya saya tidak terpisah dengan Tuhan. Supaya saya dapat terus melihat kebesaran kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saya. Tuntunan Tuhan. Karena tanpa Dia saya tidak memiliki damai. Saya tidak memiliki sukacita yang sejati. Jadi doa.
kata lain dari bahasa Grikanya ya, bahasa Yunaninya doa adalah proseuche. Ya, proseuche artinya apa? Doa itu artinya apa? Doa itu artinya berpaling kepada Allah dengan penuh pengabdian. Ya, berpaling. Orang yang berdoa itu adalah orang kalau bukan dalam konteks Kristen ya, dia berpaling kepada yang disembah itu untuk mengabdi. Itulah orang yang berdoa dengan kata lain. Tapi kita berdoa kepada Allah dengan penuh pengabdian. Itulah artinya kita berdoa. Dan di sini kita lihat bahwa doa itu bukan sekedar bermohon di saat krisis. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus selalu berdoa. Nggak pernah kita boleh katakan, waduh nggak perlu lagi saya berdoa, sudah cukup. Tidak. Ya, kita harus selalu, Alkitab ajarkan lapar dan haus. Selalu lapar dan haus. Matius 5 ayat 6 katakan apa? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Allah itu kebenaran. Ya. Yesus katakan tentang diri, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita harus selalu lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mereka akan dipuaskan. Kebenaran tidak pernah dapat kita peroleh dari dalam diri kita sendiri. Tidak ada kebenaran dari dalam kita yang akan memuaskan. Tidak akan memuaskan kebenaran kita. Ya. Itulah sebabnya kita harus selalu datang kepada Allah. Selalu harus lapar dan haus. Kenapa? Karena hanya pada saat kita lapar dan haus, disitulah kita dapat memperoleh kepuasan. Yesaya 44 ayat 3 katakan, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang merasa cukup. Tidak. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Tanahnya harus haus. Diri kita harus haus. Dan hujan lebat ke tempat yang kering. Tuhan mencurahkan air bukan kepada mereka yang merasa puas diri. Tidak. Melainkan kepada mereka yang haus. Ya, tidak pernah dan tidak boleh kita katakan, aduh saya sudah tahu. Mungkin dari segi rohani, saya sudah tahu firman Tuhan, saya sudah tahu semuanya. Saya sudah lebih tahu daripada dokter, para pendeta, dan lain sebagainya. Tidak. Mari kita terus belajar seperti seorang murid. Ya. Tidak pernah berhenti. Karena kenapa? Kalau kita merasa puas, kalau kita merasa cukup dengan pengetahuan kita tentang kebenaran, tentang Allah, mungkin surga itu bukan tempat kita. Kenapa? Karena di surga kita akan terus belajar untuk masa kekekalan. Kalau di dunia saja kita sudah merasa puas dengan kebenaran, maka surga jadi tempat membosankan. Apalagi kalau untuk seumur hidup, atau bukan seumur hidup lagi, tapi selama-lamanya kita belajar tentang Tuhan. Jadi milikilah hati, milikilah kehidupan seperti seorang murid yang rindu untuk selalu belajar, duduk dekat kaki Yesus. Ya, itulah sebabnya kita akan selalu dipuaskan. Air, ya, Tuhan akan mencurahkan hanya ke tanah yang haus, ya. Hujan lebat ke tempat yang kering. Kenapa? Karena air itu sangat berharga dan lebih menyegarkan saat kita kehausan. Saya sangat menghormati air pada saat saya berada di Ethiopia, karena air bersih misalnya, ya. Pada saat kami selama 10 tahun di Ethiopia, kami hanya dapat air bersih yang dialirkan ke rumah kami itu hanya pada saat kami datang itu cuma 15 menit. Pada saat kami setelah 10 tahun, puji Tuhan, jadi 1 jam, ya. Tapi kami sangat menghargai air. Sangat menghargai air. Kenapa? Karena kami mengetahui bagaimana pentingnya air tersebut. Pentingnya air tersebut. Itulah sebabnya Mazmur 63 ayat 2 katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kita harus selalu rindu kepada Tuhan, pemberi berkat. Mungkin banyak berkat Tuhan sudah berikan. Tapi tidak berarti kalau sudah banyak berkat Tuhan, kita tidak perlu lagi berdoa. Kenapa? Karena kita akan selalu merasa haus untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal kebenarannya. Jiwa kita harus selalu haus. Itulah sebabnya dalam doa kita diminta, ini bukan minta segala sesuatu apa yang macam-macam, bukan, ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ayat yang kita sering baca ini, Lukas 11 ayat 9, ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa artinya? Ini mencari Tuhan, ya. Pertama-tama mencari Tuhan. Karena kalau kita minta, ya, kalau kita memiliki kerinduan kita akan Tuhan membuat kita untuk meminta. Membuat kita untuk meminta. Kekosongan kehidupan kita tanpa Tuhan membuat kita ingin mencari apa kehendak Tuhan bagi kehidupan saya hari ini.
Saya memiliki kekosongan. Kenapa saya kosong? Saya ingin diisi oleh firman Tuhan. Saya ingin diisi oleh kehendak Tuhan dalam kehidupan saya hari ini. Kekosongan membuat kita mencari. Dan keheningan, kita mungkin keheningan, kesepian, kesendirian ya, membuat kita untuk mengetuk supaya Yesus dapat masuk ya, supaya Yesus dapat masuk atau kita dapat masuk, dan Dia memberikan persahabatan yang indah dengan kita. Itulah sebabnya kembali firman Tuhan saya ingin bacakan kembali dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan Tuhan, akan hadirat Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Tidak pernah kita merasa puas. Ya, tidak boleh kita merasa puas. Kita lalu rindu. Karena pada saat kita semakin mendekatkan hidup kita kepada Tuhan, semakin kita apa? Semakin kita akan memiliki satu kehidupan yang penuh sukacita dan damai. Pertanyaan terakhir yang dapat kita tanyakan ya pada saat ini adalah, apakah peran iman dalam doa? Apa peran iman? Wah, tidak bisa terpisahkan. Ya. Peran iman. Kenapa kita berdoa? Yang kita doakan itu kan tidak kelihatan, ya sepertinya ya. Itu adalah ruang rohani. Ruang rohani kita, ruang fisik, kelihatan, dapat dilihat. Tapi kita sedang doa, kita sedang berdoa kepada oknum kealahan yang saat ini kita tidak dapat lihat, walaupun apa yang Dia lakukan kepada kita itu dapat terlihat, tapi Allah itu sendiri tidak dapat kita lihat. Dan itulah sebabnya perlu bagi kita untuk percaya. Kenapa? Karena pada saat kita percaya, kita akan melihat. Pada saat kita percaya, manusia mau melihat dulu supaya percaya. Tapi bagi Allah terbalik ya, kita percaya dulu baru kita akan lihat. Baru kita akan lihat. Nah, itulah sebabnya peran iman. Ibrani 11 ayat 6 katakan apa? Tanpa iman, tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah, ada hasil. Ya. Memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita tidak percaya kepada Allah, pertama kita tidak berkenan kepada Allah. Allah tidak akan berkenan kalau kita tidak mau cari Dia. Dia tidak bisa paksakan kita. Dan kita tidak dapat memiliki apa? Damai sukacita surga tersebut kalau kita tidak mau mencari Dia. Itulah sebabnya orang yang berdoa itu adalah orang yang harus percaya Allah itu ada. Kalau kita tidak percaya Allah itu ada, kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak akan mau berdoa. Itu saja. Orang yang tidak percaya Tuhan tidak akan mau berdoa. Tidak akan mau. Mazmur 10 ayat 3-4 katakan, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Dia hanya pikirkan dirinya sebagai Allah. Dan dia tidak percaya ada Allah. Kalau dia tidak percaya Allah, mana mungkin dia mau berdoa? Jadi yang berdoa hanyalah orang-orang umat Tuhan yang percaya kepada Allah. Itulah sebabnya Ibrani 11:6 katakan apa tadi? Tanpa iman, tidak mungkin orang bahkan berkenan kepada Allah. Iman, kata pistis, itu berarti apa? Kepercayaan, ketergantungan, keyakinan pada karakter seseorang. Artinya kita percaya, bergantung, yakin kepada karakter Allah. Dan doa iman berarti apa? Mempercayai Tuhan, bahkan sebelum melihat hasil dan bukti. Firman Tuhan katakan apa? Kita percaya dulu, ya. Percaya dulu, dan kita akan melihat kemudian apa? Bukti daripada kepercayaan itu. Bukti dari kepercayaan itu. Itulah sebabnya Markus 11 ayat 24 katakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan di dalam iman yang lainnya, percayalah, imanilah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, apa maksudnya? Apa saja yang kamu minta? Tentu saja kita tidak akan meminta sesuatu dan Tuhan akan berikan kalau sesuatu itu untuk merusak kita, untuk menyebabkan keselamatan kita hilang. Kita sudah pelajari hal ini. Tuhan tidak akan memberikan kalau kita minta, Tuhan saya mau minta batu nih supaya saya bisa lempar tuh orang yang menghina saya karena saya dianggap miskin ya istilahnya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin Tuhan memberikan kekayaan yang hanya untuk supaya kita gunakan kekayaan itu untuk apa? Menghina orang yang tadinya dulunya kita pikir menghina kita. Ya, tidak. Itulah sebabnya Ellen White menulis dalam bukunya Membina Pendidikan Sejati halaman 243-244 bahwa permintaan kita
harus sesuai dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik. Kita mungkin tahu yang kita pikirkan terbaik itu ya, kalau saya kaya mungkin saya bisa, supaya orang-orang yang tadinya menghina saya itu sekarang mereka akan menyembah-nyembah saya. Bukan, kita bukan untuk disembah, kita menyembah Tuhan ya. Bukan kita untuk disembah oleh orang-orang yang dulu menghina kita. Itu sebabnya Ellen White tuliskan apa? Permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus meminta perkara-perkara yang telah dijanjikannya. Dan apapun yang kita terima harus dipergunakan untuk melakukan kehendaknya. Minta, Tuhan saya ingin kerohanian yang semakin kuat. Tuhan saya ingin menang daripada dosa kesayangan saya ini. Tuhan saya ingin menjadi pekabar Injilmu. Ya, saya tidak tahu berkhotbah, tapi saya ingin membawa supaya suami saya, anak-anak saya ini dekat kepadamu Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong gunakan saya, berikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga untuk menjangkau suami, istri, anak, orang tua saya. Tuhan akan berikan. Percaya seperti kita sudah menerimanya. Untuk kemuliaan nama Tuhan seperti itu, percayalah Tuhan akan berikan. Percaya Tuhan akan berikan. Itulah sebabnya 1 Yohanes 5 ayat 14 katakan apa? Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Yang doa bagaimana? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Ya. Itu sebabnya pada saat kita berdoa dengan iman untuk sesuatu yang tidak dipikirkan Tuhan. Saya memiliki dosa-dosa tersembunyi Tuhan. Saya memiliki kecanduan-kecanduan yang tidak dapat mungkin saya lawan itu kecanduan-kecanduan dalam diri saya, apapun kecanduan itu. Tapi pada saat kita minta dalam doa dan percaya, ya, itu yang dikehendaki Tuhan keselamatan kita, Dia akan menjadikannya kepada kita. Tapi kita harus percaya, harus yakin hal tersebut. Tidak heran Tony Evans katakan bahwa prayer is the means. Apa dikatakan? Bahwa doa adalah sarana yang telah ditetapkan Allah bagi umatnya untuk menghadirkan yang rohani, yang tidak kelihatan ke dalam dunia fisik, kepada yang fisik. Dari alam yang tidak terlihat ke alam yang terlihat. Bagaimana mungkin saya yang dianggap tidak punya pengharapan dengan kecanduan saya, dengan masalah saya, kok bisa berubah? Kok bisa saya berubah? Ada yang tidak kelihatan, kuasa surga, kuasa Roh Kudus yang telah merubah kita. Saat kita berdoa di dalam nama Yesus, ada kuasa yang besar. Itulah sebabnya Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7, bagi saudara dan saya, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa karena doa itu membawa kita kepada Tuhan. Tetaplah berdoa karena doa itu akan membawa kita melihat kebesaran Tuhan terus di setiap waktu, di setiap saat. Tetaplah berdoa dengan iman, maka kita akan memiliki kehidupan yang penuh di dalam Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, sekali lagi jika acara-acara ini telah menjadi berkat bagi kita semua, saya bermohon ya, kiranya kita dapat bagikan agar nama Tuhan dapat dipuji dan dimuliakan saat saudara dan saudari kita juga memperoleh berkat Tuhan dan membawa mereka seperti kita semua dibawa ke hadirat Tuhan. Tolong dibagikan, di-share, dan kiranya ini dapat menjadi satu berkat juga pada saudara-saudari kita lainnya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kembali Tuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur atas kesempatan yang indah melihat kebesaran-Mu Tuhan. Dari firman-Mu lah kami dapat melihat betapa besarnya, betapa kasihnya Engkau Tuhan. Betapa rindunya Engkau agar kami dapat memiliki satu hubungan yang erat dengan Engkau. Dan pada saat kami mempelajari firman-Mu, betapa kami melihat banyak pikiran-pikiran kami, keberadaan kami yang jauh daripada Engkau, dosa-dosa kami. Kami mohon ampun untuk hal itu Tuhan. Kami mohon ampun. Dan perbaharuilah kami Tuhan. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, yang memiliki damai dan sukacita yang surga, yang diperbaharui dari waktu ke waktu. Jauhilah dari kami kesombongan-kesombongan hidup Tuhan. Biarlah kami hanya bergantung dengan percaya, keyakinan penuh hanya kepadamu Tuhan. Jauhkanlah dosa-dosa kami. Bawalah kami jangan kepada pencobaan, melainkan jauh daripada pencobaan.
Terima kasih Tuhan. Dan kami juga datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa kami. Tuhan, berkatilah seluruh umat-umat-Mu yang ada di California, yang ada di Colorado, yang ada di Washington State, di Indonesia, di mana saja Tuhan. Kau melihat kami semua. Hamba tidak dapat sebutkan lagi satu persatu umat-umat Tuhan yang sedang menundukkan kepala, tapi hamba percaya Engkau melihat mereka Tuhan. Engkau mengetahui isi hati mereka, kerinduan hati mereka. Engkau mengetahui keadaan mereka Tuhan. Pada saat ini saya ingin mengundang saudara-saudari sekalian, tolong mari kita sebutkan satu atau dua permohonan kita kepada Tuhan saat ini juga. Agar supaya Tuhan dapat melihat kerinduan kita, keyakinan kita semua, bahwa kita dapat berikan itu kepada Tuhan. Dalam kebesaran dan kemuliaan-Nya, Tuhan pasti akan menjawab doa saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengarkan permohonan saudara-saudari hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah kebesaran dan kemuliaan-Mu nyata saat jawaban terhadap doa-doa mereka itu Tuhan menjadi bagian mereka. Berdoa juga tentunya bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Kau mengetahui segala rancangan surga yang dapat terjadi bagi kami. Hamba-Mu ingin terus berdoa Tuhan bagi pelayanan di Philadelphia. Terus berdoa kiranya Tuhan akan menyertai pelayanan yang dipimpin oleh Ketua Jemaat kami, Bapak Jaminten Seotang. Kami berdoa juga bagi saudara-saudari kami yang ada di Philadelphia. Saudara Evan, Michi, keluarga Tiolam. Kiranya Tuhan akan selalu membawa mereka dalam persekutuan yang kuat dengan Engkau, sehingga mereka dapat membimbing umat-umat Tuhan lainnya yang ada di Philadelphia. Berdoa juga bagi Ibu Marta, Bapak Asan. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan akan menjadi bagian Bapak Asan dan Ibu Marta. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami lainnya yang ada di sana. Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Kekuatan surga kiranya menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa rencana-rencana pembangunan gereja kami, entah pembelian gereja baru, ataupun penambahan tingkat 2, kami serahkan semuanya itu dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau akan selalu berperkara. Tuhan, ada begitu banyak lagi permohonan kami, ada begitu lagi banyak mungkin nama-nama yang tidak sempat hamba sebutkan. Tapi biarlah Engkau berperkara dalam kehidupan kami semua. Karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali minggu depan di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.